Halo semuanya, jadi balik lagi di channel YouTube aku, Nadia Maya Atisha. Jadi di video kali ini aku nggak tag sendirian. Jadi hari ini aku ajak temen aku buat kayak hari ini tuh kita kayak mau bahas dunia perkuliahan lagi. Tapi sebelumnya aku mau kenalin dulu temen aku. Perkenalkan, nama aku Rania Aisyah Herima, bisa kalian panggil Rania. Terus sekarang aku lagi jadi mahasiswa aktif di Gizi Kesehatan FKKM KUGM angkatan 2017 alias udah tahun terakhir. Jadi sebelum kita mulai videonya, jadi hari ini itu aku kayak mau bahas tentang dunia perkuliahan lagi. Tapi sebelum itu aku mau kasih tau dulu gimana aku bisa kenal sama Rania. Jadi Rania ini adalah teman SMA aku gitu. Terus kebetulannya kita masuk ke universitas yang sama kayak gitu. Terus apa sih yang hari ini bakal kita bahas? Jadi hari ini itu kita bakal bahas tentang sebenarnya temen-temen tuh banyak yang kayak request buat yang kayak bahas tentang saran rekomendasi kos-kosan, terus kayak rekomendasi tempat makan dan lain-lain. Tapi hari ini itu aku mau bahas tentang rekomendasi tempat me time atau tempat belajar di sekitaran UGM. Bener banget. Nah, jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, like video ini, dan komen di bawah kalian mau video apa lagi. Jadi langsung aja kita mulai di videonya. Kenapa sih aku pengen banget bahas rekomendasi tempat buat belajar atau kafe gitu di sekitaran kampus? Karena jujur aku tuh bener-bener kayak punya perbedaan produktivitas sendiri gitu loh. Kalau misalkan aku kerjain di kosan sama di cafe ya, sebenarnya di kos juga sendiri-sendiri juga kan. Cuman nggak tahu kenapa kalau misalkan sendirian di cafe terus kayak main laptopan atau kayak pokoknya bener-bener sendiri pergi ke tempat kopi atau ke cafe itu jadinya tuh jadi jauh lebih produktif, bisa ngerjain sampai 1 atau 2 tugas dalam satu kali pergi. Kamu tuh sering gak sih buat kayak ke cafe-cafe gitu? Kalau aku sendiri sih emang dari SMA sukanya tuh kalau belajar sambil ngomong gitu loh. Jadi aku nggak bisa diem, harus misalnya apalagi kalau ngapalin IPA ya, biologi gitu, aku pasti harus sambil cerita gitu. Nah kalau misalnya aku di perpus itu udah pasti nggak bisa karena kita nggak boleh ngomong kan kalau di perpus. Terus banget. Yang kedua, aku juga orangnya itu gampang terpengaruh oleh lingkungan dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya lingkungan aku males, aku kayak ya udah aku ikut males, orang yang lain males gitu kan. Terus nah ini yang membuat aku nggak bisa akhirnya belajar di kos. Karena kalau di kos itu bayangin aja udah kita sendiri, terus samping tuh kanan kiri kasur, maksudnya kanan kasur, terus ya udah kita sendiri di situ. Siapa yang bisa ngawasin kita gitu kan. Jadi aku bisa aja daripada belajar mulu bosan mending tidur gak sih, ntar kan masih banyak waktu gitu. Terus akhirnya aku menemukan gaya belajar yang pas aku adalah me time di kafe-kafe itu. Jadi benar-benar pergi sendiri kayak gitu kan? Iya, benar-benar sama. Tapi kadang ngajak temen tapi nggak bisa lebih dari 4 sih biasanya. Kenapa ya kira-kira ya? Kalau aku mikirnya sih gara-gara ini tadi yang kafe itu punya isinya tuh emang orang-orang yang emang pengen kerja, apalagi kayak co-working space gitu kan. Emang isinya meja, colokan, wifi gitu. Terus jadi kita ngeliat orang tuh sambil ngerjain juga, kita nggak bisa enak-enakan karena ngeliat orang dia tuh ngerjain sesuatu loh, masa kita nggak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi kayak ada intimidasi tersendiri. Iya benar. Terus karena kita itu mau rekomendasi ini yaitu tempat belajar, tempat kopi, ini tuh bener-bener kayak tempat yang emang dikhususkan buat belajar. Jadi bukan yang kayak tempat yang buat nongki-nongki atau buat yang ngobrol-ngobrol. Itu beda banget ya. Itu tuh banyak banget di sekitaran kampus. Tapi sekarang itu kita mau rekomendasiin yang emang bener-bener ya bisa jadi rekomendasi kalian kalau misalkan kalian mau ngerjain tugas atau me time kayak gitu. Itu bener-bener me time ya, yang bener-bener sunyi, sepi, terus tempatnya juga enak. Jadi langsung aja ke tempat yang pertama. Nah mungkin nanti kalau misalnya kita udah nyebutin kafe, kita bakal tulis Instagramnya di sini. Jadi kalian bisa langsung cek sendiri aja. Follow juga kalau mau. Dari aku nih pertama. Aku kan kos-kosannya di Jakal ya. Jadi itu emang banyak banget kafe-kafe gitu, dan yang paling aku suka pertama posisi ranking 1 ala aku adalah Blackbone. Kenapa aku itu ya ranking pertama ya? Kenapa itu Blackbone kan? Ya. Kenapa Blackbone tuh jadi ranking pertamanya kamu banget? Oh ya, untuk lokasi sendiri dia tuh ada di belakang McD Jakal, dimana itu sentralnya mahasiswa. Parah sih itu mah. terus juga gampang dijangkau pakai motor, nggak harus nggak di jalan yang rame gitu loh. Nah terus vibe-nya itu aku suka banget karena dia tempatnya sempit, bukan sempit sih, ya nggak luas-luas banget, jadi menciptakan efek
suasana yang efektif dan efisien untuk belajar. Jujur aku belum pernah guys. Tapi baik banget sih. Maksudnya ya aku sering ngajak beberapa temen ke situ dan akhirnya teman-teman juga suka ke situ. Makanannya juga enak, ya lumayan affordable, nggak yang sekitar berapaan? Kalau misalkan kayak kopi lah ya gitu kan. Kopi aku tuh seingat aku ya 16.000 sih, kayaknya standar segitu. Oh 16, berarti ya lumayan, bukan murah sih, cuma ya affordable sih, affordable kalau gue dibandingkan sama Terus sebenarnya emang kafe-kafe tuh minuman bakal lebih mahal daripada makanan sih. Iya sih benar. Soalnya kayaknya mereka tahu pola mahasiswa. Kita bakal cuma datang, cuma beli satu minum, tapi buat sampai 8 jam maybe. Kita cuma wifi doang. Jadi emang dicasnya di minum. Kalau makanan ya menurut aku kayak nasi goreng harga 22 tuh ya cukup lah. Maksudnya dengan porsi yang segitu gitu. Iya benar. Terus juga nanti kalau ada fotonya nanti aku insert deh. Iya. Semoga ada yang bagus. Oke, itu kan tadi rekomendasi dari Rania. Sekarang aku mau rekomendasiin tempat yang kedua yang bisa banget kalian cobain buat kayak co-working space gitu, adalah Imba Coffee. Jadi nanti aku bakal tulis juga di sini Instagramnya. Jadi kenapa sih aku bener-bener kayak itu tuh, kalau tadi Rania top 1-nya itu Blackbone, kalau aku tuh bener-bener Imba. Kenapa? Karena ya sebenarnya dia tuh bukan kayak yang eatery gitu sih, tapi dia tuh kayak coffee shop. Tapi menurut aku ini tuh bener-bener coffee shop yang ideal banget karena dia tuh desainnya benar-benar bagus banget. Ya mudah-mudahan orang Imbang ada yang nonton. Karena kayak ini tuh bener-bener kayak apa ya, apa sih, feedback, bukan feedback, review honest reviewnya banget. Bener-bener kayak tempatnya tuh enak banget. Terus dia konsepnya tuh kayak yang modern tapi tuh tenang kayak gitu. Gimana ya, nanti deh foto-fotonya bakal aku tulisin, aku juga pernah foto di situ. Dan kalau dan lokasinya itu dia tuh di deket Hartono Mall. Jadi aku lupa nama jalannya, pokoknya dia tuh di deket Hartono Mall. Nah terus untuk harganya tuh menurut aku dia tuh kalau tadi aku dengar dari Blackbone harganya segitu, mungkin ini lebih tinggi sedikit. Tapi kalau buat kopi menurut aku ya tetap masih affordable karena kopinya juga enak. Dan satu yang benar-benar aku suka banget, tempatnya itu tenang. Jadi bisa banget kalian coba kunjungin ke sana. Lanjut buat yang ketiga, sekarang ke Rania lagi. Aku lagi ya. Sebenarnya aku tuh kalau main nggak jauh-jauh sih guys, masih tetap di Jakal atau nggak Pogung. Nah menurut aku yang kedua ini masih tetap di Jakal, namanya Maraville. Itu juga masih di dekat McD. Itu kayak cuma berapa meter doang dari Blackbone. Jadi kalau misal Blackbone rame, kalian cuma tinggal jalan kaki ke Maraville dan vice versa gitu. Kayaknya itu dua terbaik gitu ya, kalau misalkan hari ini ke Maraville, besok Blackbone. Bener banget. Iya, apa ya, setiap hari opsinya cuma dua itu. Kalau nggak situ gitu doang. Kenapa tuh? Kenapa? Apa bedanya sama Blackbone? Kalau Maraville itu lebih tenang lagi sih dia vibe-nya, apalagi kalau lagi hujan, sumpah itu jendelanya tuh besar, jadi kita bisa lihat langsung jalanan. Terus sampingnya ada kayak bukan kebun, halaman pekarangan gitu. Terus pokoknya kalau hujan itu sangat recommended buat kalian yang mau sedih, mau seneng juga nggak apa-apa, kalian mau stres juga nggak apa-apa di situ. Baristanya itu juga asik-asik, mereka mau banget kalau misalnya kita request lagu. Aku pernah, karena aku cuma aku salah satu dari 2 pengunjung pada hari itu. Terus aku bilang sama baristanya, "Kak, request lagu Ardhito dong." Udah satu hari itu Ardhito. Gila. Jangan itu. Terus yang keempat, apa Nat? Oke, buat yang keempat, aku mau nyaranin kalian buat kunjungin Space Roastery. Cuman dia tuh lebih ke coffee shop gitu. Jadi di sana tuh menunya tuh mayoritas kayak kopi-kopi. Ini tuh juga kayak bisa dipakai buat tempat nongkrong. Dan aku tuh sering banget ke sana sekitar semester 1 sampai semester 4. Itu tuh masih jadi co-working space gitu. Cuman kalau misalkan sekarang dia tuh udah lebih kayak ke tempat nongkrong. Nah, terus yang kelimanya? Yang kelima dari aku nih, aku sekarang pindah ke Pogung. Itu ada namanya Relasi. Itu gede banget sih bangunannya. Dia 2 tingkat, terus ada bagian dalam, di luar, terus di atas juga ada. Iya, banyak. Itu banyak. Kamu pernah ke sana? Pernah. Terus itu juga seringnya buat rapat. Kalau buat rapat, soalnya gara-gara gede, jadi nggak keganggu misalkan ada orang rapat. Terus kita mesti belajar pakai headset, apatis gitu, nggak apa-apa. Tapi pricey sih sebenarnya kalau Relasi. Jauh lebih mahal minumannya dan makanannya daripada yang udah aku sebutin tadi atau Nadia sebutin. Tapi ya sesekali sih nggak apa-apa.
Kayaknya tuh kita nyebutin dari yang 1 ke yang ke-6 tuh semakin Iya, mahal semakin iya naik nggak sih. harga. Soalnya yang ke-6 itu yang bakal aku kasih tau ke kalian adalah ekologi. Mungkin teman-teman juga ada yang beberapa yang udah tahu ya, mungkin ekologi. Jadi kayak gini foto-fotonya. Jadi dia tuh cantik juga sih. Terus kayak belajar able. Terus kayak me time. Dia juga asik kalau lagi hujan. Jadi dia tuh emang bagus banget kalau misalkan buat belajar. Cuman satu yang emang kayak aku nggak bisa banget sering-sering kesana karena lumayan pricey. Cuman kalau misalkan tapi jujur dibanding Space sama Imba, cafe ini tuh bener-bener yang paling deket, bukan paling deket sih, kayak paling kejangkau aja gitu loh dari kosan aku. Jadi kalau misalkan kayak lagi cepet, kayak lagi butuh tempat cepet, terus kayak lagi pusing gitu, aku tuh kayak biasanya langsung ke situ. Terus ada lagi gak, Ran? Sebenarnya masih banyak banget sih. Ada estuary, itu juga makin pricey. Swarga itu juga. Pokoknya nanti banyak banget sih guys. Kita nggak bakal cukup waktunya untuk ngomongin semua cafe yang enak di Jogja. Karena jujur sekarang tuh bener-bener Jogja tuh banyak banget tempat apa ya, kayak coworking space, apalagi coffee shop itu bener-bener kayak muncul gitu loh di setiap tahun. Jadi tapi nggak semua cafe jadi coffee shop. Nggak semua cafe punya coworking space. Ya benar. Jadi yang kita bahas di sini tuh coworking space. Jadi mungkin buat teman-teman yang suka kayak bingung-bingung, jujur waktu awal-awal aku kuliah tuh aku sempat kayak searching gitu loh, coworking space yang enak tuh gimana ya, di internet tuh belum terlalu lengkap, dan kadang-kadang reviewnya emang yang gimana ya, yang nggak yang Hanes review yang ada di internet, tapi pas aku kunjungin nggak terlalu bagus-bagus banget. Nah, jadi yang sekarang kita kasih tahu ke kalian itu yang emang kita udah pernah dan menurut kita tuh bener-bener apa ya, recommended lah kalau buat belajar kayak gitu.